Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusalli ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa salam amma ba'du. Selamat malam, salam rahayu kepada para pemirsa santri berangkutan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami para pemirsa, semoga menjenengan selalu dalam limpahan rahmat taufik hidayah dan maulah, dan semoga kita semuanya diberikan kelapangan rezeki, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Di session kali ini pemirsa, kita mau sedikit menelisik perjalanan di tahun 2024 ke depan pemirsa. Di beberapa waktu kemarin pada saat Rabu Wakasan sudah jelas sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW bahwa di saat malam Rabu Wakasan itu sudah diturunkannya sekitar 300-an lebih bala dan bencana Indonesia, dan akan berjalan di tahun 2024 pas Rabu Wakasan itu. Baik itu berupa wujud apa saja pemirsa. Kalau di literatur Jawa itu dinamakan Maha Pralaya. Dikatakan Maha Pralaya adalah bencana-bencana besar pemirsa yang akan memakan banyak korban jiwa, dan itu sudah bergulir terjadi sebelum masa-masa ini dahulu pemirsa. Baiklah pemirsa, untuk itu, untuk session yang kali ini kita mau menelisik Maha Pralaya apa saja yang ada di tahun 2024 pemirsa. Mediator siap? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah produk dari sallallahu alaihi wasallam. Saya minta tolong malaikat hadirkan ghaib yang bekerja dalam menjalankan peristiwa Maha Pralaya yang akan ada di tahun 2024 dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Sang minta tolong malaikat hadir masuk dalam tubuh mediator yang bertugas dalam menjalankan Maha Pralaya di tahun 2024. Hadir masuk dalam tubuh mediator. Allah masuk salam sinkron. Selamat malam. Sinkron Allah. Malam. Ini hadir bangsa apa kan? Saya bangsa siluman. Siluman apa kalau boleh tahu nih? Siluman separuh harimau. Separuh naga. Separuh harimau, separuh naga. Ekormu yang naga apa yang kepalamu yang naga? Kepala saya Apa? naga. Terus? Berbadan harimau. Berarti ini wujud siluman, kepalanya naga, badannya harimau. Tadi saya menarik ghaib yang mengetahui atau yang bertugas akan menjalankan peristiwa Maha Pralaya di tahun 2024. Panjenengan yang dihadirkan, benar itu? Panjenengan juga bertugas atas itu? Ya, benar sekali. Ini kalau boleh tahu punya nama siapa panjenengan ini? Biasa disebut apa ini? Wirawangsa. Wirawangsa. Hidup sejak zaman apa panjenengan ini? Sudah dahulu kala. Sudah dahulu kala. Itu di zaman Kadewan sudah ada belum? Ya, setelahnya. Setelah zaman Kadewan panjenengan dia hadir. Oh, begitu. Tadi posisinya di mana ini? Tadi saya undang. Saya berada di atas bumi. Di atas bumi? Ya. Di wilayah mana? Di wilayah Indonesia. Di wilayah Indonesia. Di gunung apa di mana? Ya. Itu kerjanya di mana, titik mana misalkan? Selaut apa gunung apa? Di daratan. Di daratan? Oh begitu. Wirawangsa, iya. Terima kasih sudah ada di sini. Ya. Tadi yang memanggil sampean sinten itu di sana tadi? Ada. Ada.
Sedang apa tadi panjenengan? Saya sedang memantau. Memantau. Ya, menunggu datangnya perintah. Menunggu datangnya perintah. Ya. Oh begitu. Lah begini Mbak Wongso, saya tadi menghadirkan panjenengan sedikit memiliki apa itu maksud, sedikit saja ingin mengetahui sebenarnya di tahun 2024 setelah ini Prabowo Kasan kemarin, Mahaparaya apakah bencana besar apakah yang bisa kemungkinan, ini kemungkinan ya, namanya kemungkinan kan hanya kebenaran milik Allah, maksud saya juga begitu, kemungkinan akan terjadi di tahun ke depan ini. Panjenengan bisa bercerita itu? Ya, sementara ini ya, saya masih menunggu datangnya perintah, datangnya tugas dari atasan saya. Dari atasannya panjenengan? Boleh tahu siapa atasannya? Ada, saya tidak boleh menyebut. Oh, ada, tidak boleh menyebut. Lah, tugas panjenengan apa? Saya bertugas untuk menggerakkan apa? Isi perut bumi. Sampean bertugas menggerakkan isi perut bumi? Ya, meluncur ke atas gunung-gunung berada di Indonesia ini. Jadi tugas panjenengan menggerakkan isi perut bumi, mineral bumi, dan akan dikeluarkan, memuntahkan melalui gunung-gunung. Ya. Waduh, besar tugas apa ini sebenarnya. Kalau di dunia ini panjenengan sana sudah keluar dari apa ini mediator, besarnya sampai berapa ukurannya? Besar sekali. Ukuran manusia kamu tahu, Allahu, ada ratusan bahkan ribuan meter. Iya, saya bisa menyesuaikan posisi. Iya. Begitu. Aneh ya wujudnya. Saya juga baru tahu ini ada siluman harimau tapi kepalanya naga. Persilangan sampean juga ini. Iya. Antara dua siluman itu melahirkan sampean ini. Iya. Terus sekarang panjenengan memiliki tugas untuk mendorong keluarnya mineral-mineral yang ada di muka bumi. Berarti juga di tugasnya jenengan di bawah bumi juga? Iya. Saya bertugas di bawah dan di atas. Tapi saya sekarang masih berada di atas. Tujuannya apa di atas? Menunggu itu tadi? Iya. Kalau sudah perintah turun, apa yang panjenengan lakukan? Masuk? Iya, saya akan bertugas sesuai perintah. Apa ada, misalkan kalau jenengan kan katanya tadi tugasnya untuk mendorong isi bumi, perut bumi ini keluar mulai gunung. Apa ada khusus gunung satu? Apa memang hanya berada di jalurnya saja supaya bisa keluar di penjuru gunung begitu? Ada gunung-gunung khusus. Gunung-gunung khusus? Iya. Panjenengan di wilayah mana ini? Jawa Timur kah atau di Jawa Tengah atau Jawa Barat, Pak? Saya berada di Pulau Jawa. Bagian mana maksudnya? Saya menguasai seluruh Pulau Jawa. Seluruh Pulau Jawa? Iya. Pasukan banyak berarti ya? Ini banyak sekali. Selain bangsa panjenengan ini, bangsa siluman ini, panjenengan itu juga dibantu oleh bangsa-bangsa apa saja ketika bekerja nanti itu? Macam-macam. Iya, apa? Ada raksasa. Ada raksasa juga. Iya. Ada naga. Ada naga. Dan seperti saya. Seperti panjenengan ini. Dan di atas panjenengan ada yang ngomando. Benar. Itu bangsa apa itu kalau boleh ngerti? Bangsanya saja lah. Bukan orangnya atau individunya. Ada bangsa-bangsa cahaya. Bangsa cahaya? Iya. Di atas panjenengan itu. Sudah lama bekerja seperti ini panjenengan ini? Sudah lama sekali. Sudah lama sekali? Iya. Berapa kali panjenengan bertugas dalam seperti Indonesia terpendam itu? Apakah seperti kejadian yang panjenengan alami, lakukan semacam itu kejadiannya yang iya sama. Sehingga
material isi perut bumi menutup seluruh permukaan bumi. Begitu. Iya, dengan letusan gunung mah dahsyat sekali. Tidak tertulis dalam buku sejarah manusia. Tidak bisa ditulis. Tidak bisa. Karena kondisinya sudah sangat lampau sekali. Sangat lampau sekali ya. Dan kondisi kalau waktu semacam itu sangat bagaimana ketika itu penduduk masyarakat ketika waktu itu apabila suatu itu kejadian? Sudah semuanya menutup peradaban. Orang, maksud saya itu kondisi orangnya ketakutan nggak itu ketika itu terjadi? Tidak hanya ketakutan, apa? Terkubur habis. Iya. Terkubur habis. Nah itu kejadian itu kan pernah panjenengan lakukan beberapa kali ya? Iya. Nah saya juga mau tanya ciri-cirinya sebelum kejadian itu sampai mendapatkan perintah dari langit, dari atas itu untuk melakukan itu, ciri-cirinya kondisi yang terjadi di bangsa manusia itu apa sehingga Allah ibaratnya memerintahkan bangsa panjenengan juga untuk menutup peradaban. Ciri-cirinya seperti apa? Tentu zaman dahulu. Iya. Sama zaman sekarang berbeda. Berbeda. Iya. Dulu bencana alam sangat dahsyat sekali. Sangat dahsyat sekali. Iya, sangat dahsyat sekali. Dan diturunkan pada bulan-bulan di akhir bulan Safar. Itu. Iya. Perbukasan itu. Benar sekali. Begitu. Iya. Dulu bencana sangat besar sekali. Apa dulu orangnya besar-besar? Ukurannya tidak sama dengan kami sekarang ini yang seperti ini, standar seperti ini. Iya. Dulu orangnya besar-besar. Dulu orangnya besar-besar ya, karena melihat kondisi saya lihat itu yang di Google Map itu gunung-gunung Ijen, Purba, Muria, Purba, itu sangat besar-besar ukurannya. Sangat besar sekali. Jauh berbeda. Bahkan mungkin satu kabupaten Banyuwangi ini pemirsa ukurannya Ijen, Purba itu bisa. Ngeri sekali ya kalau itu sampai terjadi waktu itu ya. Iya. Dulu memang bencana alam itu sangat besar-besar sekali. Begitu ya. Iya. Ngeri sekali. Kenapa sekarang tidak seperti zaman dahulu? Kenapa? Alasannya. Alasannya apa? Sekarang banyak paku-paku bumi. Oh. Banyak kekasih-kekasih Allah yang berada di tanah Jawa, tanah Nusantara ini. Berarti sekarang kenapa tidak diturunkan bala bencana yang sangat maha dahsyat lagi? Karena sekarang sudah banyak diutus kekasih-kekasih Allah. Iya. Terutama waktu pada saat mungkin yang terakhir diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Hingga saat ini diutusnya para wali-waliullah gitu. Setelah turunnya Rasulullah, bencana-bencana alam sudah banyak yang mereda. Tidak pernah terjadi separah masa itu sangat parah sekali. Iya, contoh kayak perjalanan tahu itu peristiwanya banjir bandang Nabi Nuh, panjenengan ngerti itu? Mengalami masa itu. Iya. Itu sangat tersisa cuman berapa manusia di muka bumi ini, 70 atau berapa orang waktu itu. Hanya umat dari Nabi Nuh yang tersisa seluruhnya. Panjenengan tahu itu? Iya. Ikut juga bekerja. Ikut bekerja apa enggak? Saya berbeda tugas. Berbeda tugas. Iya. Begitu ya. Memang kenyataannya berarti benar Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini pemirsa yang memberikan rahmatan lil alamin, pemirsa, sangat luar biasa juga membawa Islam itu sendiri. Panjenengan juga ternyata tugasnya untuk dalam mendorong materi gunung. Nah sekarang panjenengan ini dalam masa tunggu ya. Iya, masa nunggu kapan waktunya untuk turun perintah mendorong lagi material dalam gunung itu keluar. Iya. Sedikit pengen juga itu. Masih lama nggak kira-kira itu kayak gitu kejadiannya? Ya saya tinggal menunggu perintah saja. Kawan tinggal menunggu perintah saja. Ada perintah turun langsung kerjakan. Iya. Sampai urusannya dengan bangsa manusia. Dahulu pernah terjadi di bumi Nusantara ini. Iya.
Nah, ngeri sekali ya. Dulu panjenengan apa, saya tanya juga, dulu ini wilayah ini Pulau Jawa, kemudian Indonesia lah, Nusantara itu masih bersatu nggak dengan Pulau India, itu masih bersatu nggak dengan yang Australia juga bersatu nggak dulu itu, masih jadi satu daratan? Iya. Terus itu masih menyambung. Terus yang memecah bisa seperti itu, peristiwa dahsyat seperti apa ya? Ada pergerakan bumi. Iya, sangat luar biasa pergerakannya. Sangat luar biasa. Iya, sehingga pulau yang tadinya satu bisa terpecah menjadi ribuan itu ya. Bisa terbelah dan membentuk sebuah daratan-daratan baru. Daratan-daratan baru. Iya. Sangat mengerikan berarti waktu itu ya. Iya, sangat mengerikan sekali. Ketika menjadi bangsa manusia yang hidup pada masa saat itu ya seperti neraka mungkin ya kejadiannya ya. Nah, sampai kan kerjanya sekarang itu kadang di atas, kadang di bawah, di atas dalam menunggu bahwa proses perintah turun. Setelah itu lah, ini menurut penelitian bangsa manusia, sekarang ini bumi ini kok terus ada getaran dalam artian suatu pergerakan. Ini benar enggak ini sebenarnya menurut deteksi alat pantau dari manusia ini, menurut ahlinya itu benar enggak ini? Iya, benar. Setiap waktu, setiap detik, satu hari kadang 100-200 kali. Iya, benar sekali. Getaran dari dalam ini dari dasar bumi bergeseran. Kamu tahu itu kenapa ini semacam ini? Iya. Apa yang dipersiapkan di dasar sana itu? Apa sebenarnya dipersiapkan di dasar bumi ini? Ya, ibaratnya isi perut bumi sudah tidak muat lagi, mau dikeluarkan. Iya. Begitu. Iya, seluruh mineral-mineral bumi sudah waktu dalam waktu yang sangat-sangat dekat akan dikeluarkan semuanya. Akan dikeluarkan. Jadi itu fase proses. Iya. Getaran-getaran tersebut adalah suatu proses. Iya. Daripada mineral bumi dipersiapkan untuk dikeluarkan. Iya. Dulu bangsa manusia. Iya. Tahunya pulau-pulau yang berada di Indonesia. Tahunya adalah hutan belantara. Padahal itu sudah pernah terkubur. Peradaban. Iya. Jadi yang kami tahu sekarang, itu hutan belantara tidak pernah ditempati manusia. Itu dulu menurut panjenengan dulu adalah pernah diduduki suatu peradaban. Benar. Yang terkubur begitu. Iya. Dengan peristiwa maha pralaya begitu. Iya, terkubur. Itu pemirsa, sangat mengerikan sekali pemirsa. Kita sebagai bangsa manusia, ternyata ketika alam ini sudah digerakkan sama Allah, manusia itu tidak bisa punya daya apa-apa. Itu contohnya gunung, apalagi kalau urusannya dengan yang di laut itu, sama ada urusan nggak, tahu nggak itu? Sebenarnya tidak ada urusan dengan saya. Tidak ada, karena tugas. Cuman tahu aja, tahu informasi. Sedikit tahu. Yang menurut penelitian yang sudah dibawa di dalam suatu forum internasional, pernah terjadi tahun 2017-18 Indonesia, bahwa sudah para peneliti meneliti bahwa akan terjadi yaitu namanya tsunami megatrust. Panjenengan tahu itu? Apakah penelitian menurut bangsa manusia ini sedikit ada kebenarannya atau bagaimana menurut panjenengan? Ya, sebenarnya yang diteliti oleh bangsa manusia itu ada benarnya juga. Ada benarnya. Ya. Tapi ada titik-titik yang belum diketahui oleh bangsa manusia. Karena perkiraan bangsa manusia bisa meleset. Bisa meleset. Iya. Iya, karena kami kan hanya ilmu penelitian, teori. Tapi hakikatnya kami juga tidak mengetahui, karena itu semuanya hanya kehendak Allah kan begitu. Karena peristiwa-peristiwa terjadinya gempa dahsyat, tsunami, megatrust yang besar itu semuanya memiliki
ciri-ciri tanda-tanda dan kami mempelajari itu. Dan sekarang tanda-tanda itu sudah muncul. Dan juga es ya kutub mencair bisa tertutup Seluruhnya air ya. Ya itulah. Terima kasih ya Mbak Wongso sedikit ceritanya tadi ya. Iya, sama-sama. Sangat mengerikan cerita ini panjenengan ini Mbah. Saya juga tidak bisa membayangkan kejadian semacam itu bisa terjadi di waktu itu sehingga menutup suatu peradaban. Nah, itu sangat-sangat mengerikan sekali pemirsa. Beruntungnya bangsa manusia zaman sekarang masih ada paku-paku begitu. para wali-wali Allah yang begitu yang mereka beliau-beliau itu bisa mereda bencana ya, mereda dari bala bencana yang akan terjadi sehingga minim. Tapi kalau di situ banyak maksiat bagaimana? Tetap aja maksiatnya kuat bagaimana? Tetap terjadi nggak itu? Iya, akan diturunkan. Akan diturunkan tetap. Bala bencana itu diturunkan karena banyaknya maksiat yang dilakukan oleh bangsa manusia di atas permukaan bumi. Begitu. Iya. Itu kalau fase, apakah benar itu juga dinamakan fase pembersihan begitu? Alam semesta ini. Iya. Alam semesta melakukan pembersihan begitu. Iya. Untuk menunggu datangnya sang pemimpin akhir zaman. Jadi itu begitu. Iya, nanti akan dibersihkan semuanya. Oh, maksud panjenengan itu fase ini yang akan terjadi ke depan ini adalah fase pembersihan. Iya. Untuk menyambut hadirnya pemimpin akhir zaman. Iya. Berarti sebelum pemimpin akhir zaman itu hadir memimpin dunia ini harus mengalami fase bencana yang sangat besar begitu. Iya. Akan ada datangnya fase-fase pembersihan. Pembersihan itu. Iya. Nanti akan porak-poranda. Begitu. Ya, dan disitulah nanti pemimpin akhir zaman akan dimunculkan sebagai penyelamat dari bangsa manusia. Iya. Dan semuanya akan ikut dengan beliau. Begitu. Iya. Harus ikut begitu ya. Iya. Kira-kira masih lama enggak itu? Kira-kira masih lama. Kapan enggak? Kalau bangsa kami lah, hitungannya bangsa kami. Kalau saya masih belum tahu kapan terjadinya, tapi dilihat dari tanda-tanda alam sekarang ini sudah sangat dekat sekali. Sudah sangat dekat sekali. Iya. Panjenengan juga sudah didaulat untuk hanya menunggu perintah begitu? Iya, saya tinggal tunggu saja perintahnya. Berarti tidak akan lama lagi. Panjenengan biasanya di dalam, di bawah bumi, kemudian suruh naik di atas untuk hanya menunggu perintah itu saja, surat tugas saja, kemudian masuk lagi untuk bekerja begitu. Ya, dan sekarang paku-paku bumi sudah banyak yang diangkat ke permukaan. Berarti sudah sangat-sangat dekat tanda-tanda pembersihan besar-besaran di permukaan bumi ini. Ya itu. Terima kasih Mbah Wongso. Sudah banyak menyita waktu panjenengan. Panjenengan tahu kami ini siapa? Iya, pesannya apa? Seluruh bangsa manusia. Apa? Tetap berhati-hati. Teruslah mendekatkan diri pada Sang Maha Kuasa. Jangan sepelekan. Apa? Sepelekan apa, Mbak? Ibadah. Ya. Oh, begitu ya. Jadi tetap cara untuk kita supaya dilindungi sama Allah itu dengan cara terus menjalankan perintah-perintah Allah, begitu maksudnya. Sebenarnya ada untuk meredakan dari sebuah bala bencana. Bangsa manusia sudah tahu sebenarnya. Sudah tahu. Iya. Untuk meredakan bala bencana. Untuk meredakan. Nanti bala bencana bila diturunkan walaupun besar akan minim menimpanya.
Ini menimpanya. Akan ada bangsa cahaya yang melindungi. Dengan apa itu, Mbah? Kalau bangsa kami menyebutnya apa, Mbah? Dengan apa itu? Bangsa malaikat dari bangsa cahaya. Oh, maksudnya itu caranya bagaimana tadi supaya juga ada bangsa cahaya yang melindungi kita, menyelamatkan kita, begitu. Apa, Mbah, caranya? Dilihat saja nanti. Dilihat saja. Akan ada cara-cara yang di luar nalar pikiran manusia. Di luar nalar pikiran manusia, ya. Dan manusia tidak akan bisa memikirkan secara akal logika kenapa bisa selamat. Oh, begitu ya. Ya sudah, Mbah, terima kasih atas tambahnya informasi. Sekarang karena sudah waktu panjenengan banyak tersita, dan sudah juga mau sudahi dulu sampai di sini dialog kita. Monggo saya aturkan panjenengan untuk kembali bertugas. Monggo saya aturkan. Sampai Fasallahu. Tadi pemirsa, dialog kita dengan Mbah Wongso siluman loh, saya juga baru ini menemui sosok yang seperti ini. Ribuan kali saya mediumisasi, baru ini juga menemui sosok yang seperti ini, wujudnya kepalanya naga, badannya harimau. Itu bisa tugasnya ternyata mendorong material-material ada berbunyi yang sambungannya jalurnya tembusnya pada gunung-gunung Indonesia. Itu tadi pemirsa, sedikit wawasan tentang apa itu Maha Pralaya, dan ke depan Maha Pralaya apa yang akan terjadi. Itu sedikit saja pemirsa, sebagai penambah wawasan dan untuk kehati-hatian kita. Pertahan dialog saya dengan kau tidak perlu dipercaya sepenuhnya pemirsa, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami banyak memiliki kesalahan, saya aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.